Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qanifidin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Al-Quwah yang kita cintai ini untuk melanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Ushulun fi Tafsir karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kita telah berada di akhir pembahasan kitab ini. Terakhir pembahasan kita seputar al-idhar fi maudhi'il idmar. Sahih? Belum selesai ya? Ya. Terakhir kita telah sebutkan bahwa terkadang Allah Subhanahu wa taala meletakkan isim zahir pada tempatnya ad-dhamir dengan tujuan ada 3 yang kita sebutkan. Yang pertama, hukum bagi marja sesuai dengan tuntutan dari isim zahirnya. Kemudian yang kedua, menjelaskan ilah hukum tersebut. Kemudian yang ketiga, bahwa keumuman hukum itu mencakup segala sesuatu yang memiliki sifat seperti yang disebutkan dalam isim zahir. Nah, kita sebutkan 2 contoh. Contoh yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikal fa inna allaha aduwwun lil kafirin." Ya, barang siapa yang memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya, kemudian rasul-rasulnya, lalu memusuhi Jibril, Mikail, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merupakan musuh bagi orang-orang kafir. Baik, harusnya apa? Fa inna allaha aduwwun lahu. Ya, harusnya fa innallaha aduwwun lahu. Maka sesungguhnya Allah adalah musuh baginya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa innallaha aduwwun lil kafirin. Ya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merupakan musuh bagi orang-orang yang kafir. Ya, fa afada hada izhar, kata beliau, ya, ditempatinya dhamir di sini dengan isim yang zahir, yakni lil kafirin, memiliki beberapa faedah. Yang pertama, al-hukmu bil kufr ala man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal. Faedah yang pertama, ya, hukuman kekufuran kepada siapa saja yang memusuhi Allah, para malaikatnya, rasul-rasulnya, kemudian memusuhi Jibril dan Mikail. Ini faedah yang pertama. Jadi kenapa disebut sebagai al-kafirin, ya, aduwwan lil kafirin, untuk menunjukkan hukum, ya, bahwa orang yang memusuhi Allah dan seterusnya ini dihukumi dengan kekufuran. Kemudian yang kedua, annallaha aduwwun lahum li kufrihim. Yang kedua, bayanu illatil hukum, menjelaskan tentang sebab dari hukum tersebut. Ya. Hukum apa? Hukum memusuhi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memusuhi mereka? Ya, annallaha aduwwun lahum likufrihim. Dan demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala memusuhi mereka, dan demikian itu karena kekufuran mereka. Baik. Kemudian yang ketiga, anna kulla kafirin fallahu aduwwun lahu. Kemudian yang ketiga, ya, umumul hukmi likulli muttasifin bima taqtadihil ism zahir. Ya, kalau kita bawa kepada ayat ini, maka anna kulla kafirin fallahu aduwwun lahu, bahwa setiap kafir itu menjadi musuh Allah. Setiap yang kafir itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini faedah dari menggantikan sesuatu yang harusnya ditempati oleh isim dhamir diganti dengan isim zahir, ya, dia memberikan faedah. Wa misal akhar, kemudian contoh yang lain, qauluhu ta'ala walladzina yamassikuna bil kitab wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral muslimin. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-170 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dan orang-orang yang berpegang kuat dengan Alkitab. Kemudian mereka menegakkan salat. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang membuat perbaikan. Baik. Qala wa lam yaqul inna la nudhi'u ajrahum. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat perbaikan. Maka faedahnya sama dengan yang di atas. Yang pertama, hukmul bil islah lil ladzina yumassikuna bil kitab wa yuqimuna shalah. Yang pertama, orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab dan menegakkan salat, ya, mereka dihukumi sebagai para pembuat perbaikan. Mereka adalah orang-orang yang membuat perbaikan. Kenapa? Karena Allah mengatakan inna la nudhi'u ajral muslimin. Siapa yang disifati sebelumnya, yang berpegang teguh dengan Alkitab, kemudian menegakkan salat, ini merupakan sifat orang-orang yang membuat perbaikan. Kemudian yang kedua, annallaha ajarahum li islahihim. Faedah yang kedua, bahwa yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada mereka karena perbaikan yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, anna kulla muslihin falahu ajrun, ya, ghairu mudha'in indallahi ta'ala. Yang ketiga, bahwa setiap orang yang melakukan perbaikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak disia-siakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, waqad yata'ayyanu al-idhar kama law taqaddam ad-dhamir marji'an. Dan bisa jadi idhar itu hanya, ya, merujuk kepada salah satu. Kama law taqaddam ad-dhamir marji'an. Yani apabila dhamir itu didahului dengan dua marji'. Yasluhu awluhu ila kullin minhuma wal muradu ahaduhuma mithla Allahumma asli lil muslimin wulata umurihim wa bitanata wulati umurihim. Ya. Dan boleh kedua-duanya, boleh dia kembali kepada salah satu dari keduanya tadi. Kalau dia memiliki dua marja, maka boleh dhamir tadi kembali kepada salah satu dari keduanya. Ya. Contohnya dalam ucapan doa, seseorang mengucapkan Allahumma aslih lil muslimin, ya, ulata umurihim wa bitanati ulata umurihim. Ya Allah, perbaikilah keadaan kaum muslimin, yaitu para pemimpin mereka dan teman dari para pemimpin mereka. Idza qila, ya, wa bitanatuhum au wa bitanatahum. Ya. Apabila dikatakan wa bitanatahum la auhama ayyakuna al-murad bitanatul muslimin. Bitanah ini apa? Teman-teman dekat mereka. Ya. Maka di sini diulang lagi, harusnya kan wa bitanatuhum. Tapi kemudian disebutkan wa bitanata wulata umurihim. Kenapa? Karena apabila dikatakan bitanatahum la auhama ayyakuna al-murad bitanatul muslimin, maka bisa jadi yang diinginkan di sini adalah temannya kaum muslimin. Padahal yang diinginkan bukan temannya kaum muslimin, tapi orang-orang yang ada di sekitar para pemimpin. Ya. Maka mau tidak mau harus ditampakkan. Ya, jadi tidak bisa tidak, dia harus ditampakkan. Waqad yata'ayyanul idhar. Ya, maka apa? Idharnya harus benar-benar ada. Harusnya kan seperti ini maksudnya kan, ketika dia bisa disampaikan, dinyatakan dengan dhamir, maka dinyatakan dengan dhamir. Tapi kalau kita nyatakan dengan dhamir, maka akan muncul kesalahpahaman. Ya, kalau muncul kesalahpahaman, maka wajib dia datang dalam bentuk zahir. Contohnya pada doa, Allahumma aslihil muslimin wulata umurihim wa bitanata wulati umurihim. Ya Allah, perbaikilah keadaan kaum muslimin, yaitu para pemimpin mereka dan teman-teman para pemimpin mereka, atau orang-orang di sekitar para pemimpin mereka. Kenapa tidak dikatakan wa bitanatahum?
Ya, ya Allah perbaikilah kaum muslimin, yakni para pemimpin mereka dan teman-teman dekat mereka. Karena kata mereka ini, ya, hum ini bisa disalahpahami. Ya, disalahpahami karena dia bisa kembali kepada dua hal, bisa kembali kepada wulata umurihim, wulatal umur, atau bisa kembali kepada kaum musliminnya. Oleh karena itu agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka humnya wajib ditampakkan menjadi zahir. Wa biqanata wulati umurihim. Paham antum? Paham ya? Ya, kenapa seperti itu? Karena apabila dikatakan wa biqanatahum, ya Allah perbaikilah teman-teman mereka, ya, maka akan disalahpahami bahwa ini maksud adalah teman-temannya kaum muslimin. Padahal bukan. Yang kita inginkan itu adalah orang-orang yang di dekat para pemimpin. Jadi perbaikilah keadaan para pemimpin dan orang-orang yang ada di dekat mereka. Maksud doa itu. Bukan yang dimaksud dengan doa tersebut adalah orang-orang yang di dekat kaum muslimin. Tidak. Kita ini sedang mendoakan para pemimpin. Sehingga apa? Sehingga kalau dikatakan dan teman dekat mereka, merekanya ambigu. Bisa kembali kepada kaum muslimin, bisa kembali kepada para pemimpin. Maka di dalam doa disebutkan wa bitana ya ulati umurihim, dan orang-orang dekat para pemimpin mereka. Karena memang yang ditujukan dalam doa tersebut adalah para pemimpin. Paham? Ya. Baik. Kemudian pasal terakhir yang berkaitan dengan domir adalah wujudnya domir al-fasl, domir pemisah. Ya, domir pemisah ini kebanyakannya sebagai takkid, sebagai penguat. Contohnya wa inna lanahnu as-safun. Ya, ulaika humul muflihun misalnya. Ulaika humul muflihun. Ulaika kemudian disusul dengan hum, tiba-tiba di tengah ada hum. Ya, ini banyak di dalam Al-Qur'an. Apa fungsi munculnya domir-domir tersebut? Ya. Qala, kata beliau, domirul fasl harfun bisighatil domir rafa al-munfasil yaqa'u bainal mubtada wal khabar idza kana ya ma'rifatain. Yang disebut dengan domir fasl adalah huruf dengan bentuk domir rafa yang memisahkan, ya, yang memisahkan, dan dia terletak antara mubtada dan khabar apabila kedua-duanya ma'rifah. Apabila kedua-duanya ma'rifah. Ya. Qala wa yakunu bidamiril mutakallim ka qaulihi ta'ala, dan bisa jadi dia datang dalam bentuk domir mutakallim. Ya. Saya, ana dan nahnu. Contohnya innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku. Harusnya kan cukup innani Allah. Tapi dipisahkan dengan dhamir ana. Ya, innani ana Allah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sesembahan kecuali aku. Di sana muncul ana, antum garis bawahi atau antum kasih lingkaran ana. Kemudian wa qauluhu wa inna lanahnu safuna. Dan sesungguhnya kami datang dalam keadaan bersaf-saf. Ini para malaikat, ya. Sesungguhnya kami datang dalam keadaan bersaf-saf. Ya. Inna di sini diseling-selingi dengan nahnu. Kemudian wa bidomir al-mukhatab ka qaulihi ta'ala kunta antar raqiba alaihim. Engkaulah yang mengawasi atas mereka, yang mengawasi mereka. Wa bidomir al-ghaib ka qaulihi ta'ala wa ulaika humul muflihun. Ya, dan mereka itulah mereka orang-orang yang mendapatkan keselamatan atau mendapatkan kemenangan. Baik, di sini ana, la nahnu atau nahnu, kemudian anta dan hum, ini dhamir fasl. Ya, artinya tanpa keberadaan dhamir-dhamir ini sesungguhnya kalimatnya sudah sempurna. Innani Allahu la ilaha illa ana wa inna as-safuna kunta ar-raqiba alaihim wa ulaikal muflihun. Ya, mustaqim kalimahnya, ya, kalimahnya mustaqimah. Tapi kenapa dimunculkan domir-domir tersebut? Jadi jangan sampai muncul kesalahpahaman. Dan kenapa ini kalimatnya sudah benar kemudian ditambah dengan domir fasl?
Ya, orang yang baru belajar bahasa Arab mungkin akan kebingungan. Ya, bagaimana kalau di dalam Al-Quran ada yang semacam ini? Pada disebutkan oleh beliau, walahu thalathatu fawaid. Munculnya dhamir fasl ini memiliki 3 faedah. Yang pertama at-taukid, untuk menguatkan arti. Fa inna qaulaka Zaidun huwa akhuk au kada min qaulika Zaidun akhuk. Ucapanmu Zaidun huwa akhuk, Zaid dia itu saudara saya, itu lebih kuat maknanya daripada ucapanmu Zaidun akhuk, Zaid saudara saya. Jadi dalam bahasa Arab munculnya dhamir fasl ini memberikan penguatan makna. Zaidun huwa akhuk, ini lebih kuat maknanya daripada Zaidun akhuk. Kemudian yang kedua memberikan faedah hasr. Hasr yakni apa? Pembatasan. Wa ikhtisasu ma qablahu bima ba'dah. Ya. Yaitu apa? Pengkhususan yang datang sebelumnya dengan yang datang setelahnya. Jadi apa yang disebutkan sebelumnya dikhususkan dengan apa yang disebutkan setelahnya. Dengan contoh insyaallah jelas ya. Fa inna qaulaka al-mujtahidu huwa najih yufidu ikhtisas ya ikhtisas al-mujtahidi bin najah. Yufidu ikhtisas al-mujtahidi bin najah. Maka ucapanmu al-mujtahidu huwa najih ini memberikan faedah pengkhususan. Pengkhususan ya keberhasilan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita menerjemahkannya al-mujtahidu huwa najih, terjemahannya adalah hanya orang yang bersungguh-sungguhlah yang akan mendapat kesuksesan. Ya. Jadi al-mujtahidu najih itu tidak mengandung pembatasan. Artinya orang yang bersungguh-sungguh itu bisa berhasil, orang yang tidak bersungguh-sungguh pun bisa berhasil. Kalau digambarkan atau kalau didatangkan dengan kalimat al-mustahidu an-najihu. Paham? Ya, kalau dikatakan al-mustahidu an-najihu itu hanya dikatakan artinya apa? Orang yang bersungguh-sungguh berhasil. Orang yang tidak bersungguh-sungguh bisa berhasil enggak? Kalau cuma digambarkan al-mustahidu an-najihu bisa. Ini hanya pengkhabaran bahwa orang yang bersungguh-sungguh berhasil. Enggak bersungguh-sungguh pun bisa berhasil. Tapi kalau dikatakan al-mustahidu huwa najih, maka redaksinya berubah. Ya, hanya orang yang bersungguh-sungguhlah yang berhasil. Ini fungsi dhamir al-fasl. Kemudian yang ketiga al-fasl sebagai pemisah. Ay at-tamyizu baina qauni ma ba'dahu khabaran aw tabi'an. Sebagai pembeda bahwa yang setelah dhamir fasl itu benar-benar khabar. Ya, bukan sekedar tabi'. Ya, bukan sebagai sifat. Contohnya fa inna qaulaka Zaidun al-fadilu yuhtamalu an takuna al-fadilu sifatan li Zaid. Yang sudah pernah belajar tentang tawadhi' ya. Zaidun al-fadilu ini dia memiliki 2 kemungkinan. Ya. Bahwa apa? Zaidun al-fadilu, Zaidun itu yang disifati mausufnya, al-fadilu sifatnya. Ya. Zaid yang mulia. Ya, wal khabaru muntadhir. Adapun khabarnya masih menunggu. Jadi dia belum menjadi kalimat yang sempurna. Zaid yang mulia. Zaid yang mulia kenapa? Ya, apakah dia mujtahidun atau dia kaslanu? Nah, mungkin kaslanu ya. Apa dia mujtahidun atau dia alimun? Zainul fadilu alimun. Zaid yang memiliki utama itu seorang yang berilmu. Baru lengkap kalimatnya. Tapi kalau Zaidul fadilu bisa jadi dia ya belum lengkap kalimatnya karena masih menunggu khabar. Atau wa yahtamilu ay an takuna al-fadilu khabaran. Atau bisa jadi al-fadil itulah khabarnya. Zaid al-fadil. Zaid itulah si fadil. Zaid itulah yang si pemilik kemuliaan. Jadi bisa terjadi ambigu. Ya, ketika dikatakan Zaidun al-fadilu bisa jadi kalimat itu menjadi kalimat yang lengkap. Ini Zaid si pemilik kemuliaan,
Atau Zaidul Fadilu masih menunggu khobarnya apa? Belum ada khobarnya. Zaid yang memiliki kemuliaan itu apa khobarnya? Belum ada. Tapi fa idza qulta Zaidun huwal fadilu ta'ayyana an takuna al-fadilu khabaran li wujudi dhamir al-fasl. Tapi kalau dikatakan Zaidun huwal fadilu, maka jelaslah bahwa al-fadil di sini merupakan khabar. Zaid itulah dia yang memiliki kemuliaan. Nah, lengkap kalimatnya. Ya, ini salah satu fungsi dari dhamir al-fasl. Ya, jadi dia jelas bahwa setelah dhamir fasl itu adalah khabar. Allah Ta'ala alam bisawab, ya. Tahu antum paham apa enggak? Ini yang jelas insyaallah yang sudah pernah belajar nahwu paham, ya, bahwa ada perbedaan ketika munculnya dhamir fasl ini di tengah-tengah kalimat. Kemudian yang terakhir, barakallahu fiikum, kita akan bahas tentang al-iltifat. Ini bagian terakhir dari usulul fi tafsir, yakni al-iltifat. Al-iltifat itu adalah pergantian uslub, pergantian metode atau gaya bahasa. Contohnya dalam surah Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu kan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kita berbicara tentang, ya, sesuatu yang gaib, tentang orang ketiga. Bukan orang ketiga ya, kalau orang kan ya, pokoknya tentang yang ketiga ya. Ini kita bicara tentang Allah. Ya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kemudian yang menguasai yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Kemudian kok tiba-tiba di ayat selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah, hanya kepadamu lah. Yang sebelumnya kita tidak berbicara dengan Allah, tapi kok tiba-tiba berbicara dengan Allah. Hanya kepadamu lah ya Allah, iyyaka na'bud, ya, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Nah, ini namanya al-iltifat, penggantian gaya bahasa. Yang sebelumnya Allah di sana sebagai pihak ketiga yang dibicarakan, tiba-tiba yang dia berubah menjadi yang diajak bicara. Fahim tuh? Ya. Jadi 3 ayat yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, ini Allah menjadi yang dibicarakan. Namun pada ayat yang keempat, ayat selanjutnya, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah ya Allah, ya, kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ya, ini bicara kepada orang kedua. Kita bicara kepada Allah. Allah berubah menjadi yang diajak bicara. Maka ini yang disebut sebagai al-iltifat. Disebutkan oleh beliau di sini, al-iltifatu tahwilu uslubil kalam min wajhin ila akhar. Al-iltifat artinya adalah pengalihan, ya, gaya bahasa dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ya, pengalihan gaya bahasa dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Baik. Walahu suwarun, dan dia memiliki beberapa gambaran. Di antaranya, yang pertama, al-iltifatu minal ghaibah ilal khitab. Perubahan, ya, dari orang ketiga kepada orang kedua. Ya, dari orang yang dibicarakan kepada orang yang diajak berbicara. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contohnya dalam surat Al-Fatihah sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ya. Sebelumnya di dalam ayat menyebutkan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang dibicarakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Namun pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah yang diajak bicara. Berubah dia dari sebelumnya, ya, Allah yang menjadi objek pembicaraan, kemudian Allah yang diajak berbicara. Ya. Fahawwala al-kalam min al-ghaibah ila al-khitab fi qawlihi iyyaka. Maka di dalam rangkaian ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengubah al-kalam, mengubah bahasanya atau gaya bahasa dari kepada orang ketiga kepada orang kedua. Mulai dari firman-Nya iyyaka. Ya.
iyyaka. Ini pergantian dari orang ketiga ke orang kedua. Kemudian yang kedua, al-iltifat min al-khitab ila al-ghaibah. Ini sebaliknya. Ya. Perubahan dari orang kedua yang diajak berbicara kepada orang yang ketiga. Qaulih ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza kuntum fil fulki wa jaraina bihim. Sampai apabila kalian berada di dalam perahu, maka meluncurlah bahtera itu bersama mereka. Kuntum sebelumnya, kuntum, sampai apabila kalian berada dalam kapal, maka kemudian kapal itu berjalan, ya, bahtera itu berjalan bersama mereka. Yang sebelumnya mengatakan kalian, kemudian berubah menjadi mereka. Ya, fahawal al-kalam min al-khitab ila al-ghaibah fi qawlihi fajaraina bihim. Maka di sini, ya, gaya bahasanya berubah dari sebelumnya menyebutkan orang kedua berubah menjadi orang ketiga. Pada firman Allah Subhanahu wa taala wajaraina bihim. Ya, agar kita perlu tahu tentang iltifat ini, jangan sampai kemudian mengatakan oh Al-Qur'an ini salah redaksinya. Ya, harusnya bukan iyyaka na'budu, tapi na'buduhu wa nasta'inuhu. Misalnya kan ada yang misalnya orang baru belajar bahasa Arab, lah kok tiba-tiba pindah ke khitab ini, harusnya tetap konsisten. Kalau dia membicarakan Allah itu dibicarakan sebagai orang ketiga, sebagai pihak ketiga, maka iyyaka na'budunya juga harus diubah, harusnya enggak boleh na'buduhu wa nasta'inuhu. Ya enggak? Ya. Demikian juga hatta idza kuntum fi fulki wa jaraina, harusnya wa jaraina bikum, harusnya ya kalau dia baru belajar nahwu misalnya. Sehingga apa? Perlu diketahui bahwa di dalam Al-Qur'an ada yang namanya al-iltifat. Itu apa? Perpindahan gaya bahasa dari orang ketiga, dari pihak ketiga menjadi pihak kedua, atau sebaliknya dari pihak kedua menjadi pihak ketiga. Kemudian yang ketiga, al-iltifatu minal ghaibah ila takallum. Nah, ini lebih ekstrem lagi perubahannya. Ya, perubahan atau perpindahan dari ghaibah, dari pihak ketiga kepada pihak yang berbicara. Nah, ini bagaimana ya contohnya? Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-12. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari Bani Israil. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala didatangkan dalam bentuk ghaibah, pihak ketiga, pihak yang dibicarakan. Kemudian wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Dan kemudian apa? Dan kami utus di antara mereka 12 bangsa, 12 suku. Ya. Tiba-tiba ba'atsna, dan kami. Padahal sebelumnya Allah itu adalah pihak ketiga, pihak yang dibicarakan. Ya, ghaibah. Kemudian pindah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala yang berbicara. Wa ba'atsna, dan kami mengutus ya di antara mereka 12 suku. Fawal al-kalam min al-ghaibah ila takallum fi qawlihi wa ba'atsna. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ya melakukan pengalihan dari yang sebelumnya ghaibah menjadi apa? Takallum. Dari yang sebelumnya pihak ketiga berubah menjadi pihak pertama, ya. Kemudian contoh yang keempat, al-ittifat min at-takallum ila al-ghaibah. Sebaliknya, dari takallum kepada al-ghaibah. Contohnya apa? Al-Kautsar, surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika. Sesungguhnya kami ya telah memberikan kepadamu al-kautsar. Ya. Fasholli li rabbik. Maka salatlah untuk Rabbmu. Harusnya kan fasholli lana, salatlah untuk kami, ya enggak? Tapi dia bilang apa? Fasholli li rabbik, dan salatlah untuk Rabbmu. Ya, sebelumnya Allah mengatakan inna, kamilah yang memberikan kepada engkau telaga al-kautsar. Maka salatlah engkau untuk Rabbmu. Ya kan lucu kan?
Atau apa? Satu hal yang aneh ya. Sebelumnya Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami yang memberikan kepada engkau al-kautsar, maka salatlah untuk Rabbmu. Harusnya apa? Salatlah untuk kami. Tapi di sini berubah bentuknya. Ya. Sebenarnya Allah mengatakan ini untuk li ta'dzimi rububiyatillah, agar kita mengagungkan rububiyahnya Allah. Kan disebutkan didatangkan dalam bentuk fasholli rabbik. Ya. Sama seperti iyyaka na'bud. Kenapa kalau berubah? Itu untuk menunjukkan uluhiyahnya Allah. Ya, menunjukkan uluhiyahnya Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Qala fa hawwal al-kalam min at-takallumi ila al-ghaibah fi qawlihi li rabbik. Maka di dalam rangkaian ayat ini Allah Subhanahu wa taala melakukan pengalihan gaya bahasa dari takallum, ya, dari takallum kepada al-ghaibah. Pada firman Allah li rabbik. Paham enggak tuh? Paham ya insyaallah ya? Mudah insyaallah. Nah, sekarang apa faedahnya iltifat ini? Qala walil iltifat fawaid minha. Dan iltifat, pengalihan uslub, pengalihan gaya bahasa ini memiliki beberapa faedah. Yang pertama, hamlul mukhatabi 'alal intibah bi taghayyuri wajhil uslub 'alaih. Yang pertama adalah untuk membawa orang yang diajak berbicara agar memperhatikan, agar memberikan perhatian, ya, disebabkan dengan berubahnya uslub. Jadi kalau ada perubahan, seseorang akan memberikan apa? Perhatian. Misalnya ada orang sedang ceramah, sedang ceramah, biasa suasananya datar bicara, tiba-tiba dia berteriak dengan penuh semangat, ya, Allahu Akbar, yang seperti ini tidak boleh ada di tengah-tengah kita misalnya. Orang kan langsung ya. Jadi dia apa? Perubahan itu akan membawa orang untuk memperhatikan apa yang disampaikan. Maka ini fungsi al-iltifat. Kenapa kok ada perubahan gaya bahasa seperti itu? Kalau disampaikan dengan satu gaya bahasa saja, ya, orang akan kehilangan perhatian. Kemudian yang kedua, hamluhu 'ala tafkir fil makna. Ya, li'anna taghayyura wajhil uslub yuaddi ila tafkir fis sabab. Yang kedua, membawa seseorang untuk lebih berpikir, lebih memikirkan makna. Karena perubahan gaya bahasa ini akan mengantarkan seseorang untuk memikirkan sebabnya. Loh, kok berubah ya? Kenapa tadi Allah mengatakan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin? Di sana Allah sebagai pihak yang dibicarakan, lalu kemudian berubah. Iya karena kedua ayat karena saya. Ada apa ini? Kenapa kok berubah jadi mukhatab? Si orang memikirkan, kenapa berubah? Ternyata Allah ingin menunjukkan haknya untuk diibadahi. Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berhak untuk disembah. Setelah menyebutkan tentang sifat-sifat mulia Allah, kan kita telah singgung dalam pelajaran kitab tauhid. Di sana ada ada al-khauf, ada ar-raja, dengan ada al-mahabbah, ada mahabbah, kemudian ada ar-raja, ada al-khauf, ya. Faedah disebutkan oleh Imam Muqayyim, alhamdulillah itu menunjukkan al-mahabbah, ya. Pujian yang disertai dengan kecintaan. Kemudian pada Ar-Rahman Ar-Rahim ini menunjukkan ar-raja, pengharapan kita. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian Malik Yaumiddin, Allah itu menguasai hari pembalasan. Ya. Ini tentu menimbulkan rasa takut. Setelah itu baru kita dibawa kepada perintah yang paling agung. Dibawa kepada apa yang menjadi misi penciptaan kita. Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Itulah faedah dari al-iltifat, agar seseorang itu memikirkan apa makna yang terkandung dalam perubahan tersebut. Kalau tidak ada perubahan, orang tidak akan berpikir apa makna yang terkandung di dalam perubahan tersebut, ya, atau dalam ayat tersebut. Kemudian yang ketiga, daf'us samati wal malal anhu, untuk menghilangkan kebosanan dan kejemuan. Li'anna baqa'al uslub ala wajhin wahid yuaddi ilal malal ghaliban. Fungsi yang ketiga, al-iltifat untuk menghilangkan kebosanan dan kejemuan.
Karena ya tetapnya satu uslub atau satu gaya penyampaian, satu gaya bahasa, ya ini akan mengantarkan kepada rasa bosan. Ya, kalau seseorang ngomongnya datar terus ya, maka ini akan memberikan kebosanan. Tapi kalau misalnya di sebagian dia datar, kemudian kadang dia tinggi, kadang dia merendahkan suaranya, ya maka orang yang mendengar pun tidak bosan karena ada perubahan demi perubahan. Ya, itu akan dapati orang-orang yang hebat sekali dalam berorasi ya, dia bisa mengolah emosi orang yang mendengar. Kadang dia bicara ya kawan, pernah dengar Ustaz Syafiq itu ya, gaya bahasa beliau itu kan orang bisa terbawa tuh. Ya kawan, kemudian ya luar biasa kan, beliau memang fannya memang dakwah ya, S3-nya dakwah, jadi belajar mungkin seperti itu. Ya, kalau kita belajar di Yaman ya belajar gitu aja ya. Ya, jadi mohon maaf lah kalau caranya masih datar-datar aja. Ya, tapi kalau orang yang memang bagus uslubnya, dia tahu menempatkan diri ya. Kadang-kadang bicara semangat, kadang-kadang datar, kadang-kadang bicara pelan ya. Sehingga orang yang mengikuti muhadharah itu gak bosan. Tahu-tahu udah azan aja ya. Ya, kalau Ustaz Wira yang nyampaikan kapan azannya gitu ya. Kok belum azan, sebentar lihat jam gitu ya. Nah, itu perbedaan antara orang yang mengerti dia bagaimana mengganti uslub. Demikian juga disebutkan faedah ya, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Aql ya. Beliau ketika mensyarah ini, beliau memberikan faedah kepada para imam ya. Karena para imam itu ketika dia mengimami sholat seperti itu juga, jangan satu datar seperti itu juga, tapi dia mengikuti apa yang disampaikan, apa yang dia bacakan. Saya ketika membicarakan tentang adab-adab Allah Subhanahu wa taala, maka disampaikan dengan suara yang bagaimana mengingatkan orang tentang adab Allah. Ya, ketika bicara tentang rahmat Allah disampaikan dengan penuh kelemah lembutan, karena ini kita berbicara tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga para pendengar itu tidak merasa bosan. Coba antum dengarkan Syekh Sudais baca Quran, ada nggak bosannya? Atau siapa favorit antum? Syekh Misyari misalnya. Ya, Syekh Misyari itu kan beliau tahu kapan saatnya untuk memberikan tekanan, kapan dia membaca biasa saja, ya. Jadi ya Pak, dengan perubahan-perubahan semacam ini dia akan menghilangkan kejemuan dan kebosanan. Qala wa hadhil fawaid 'ammah lil iltifat fi jami'i suwarihi. Maka ini adalah faedah secara umum. Faedah secara umum ya dari pergantian uslub atau pengalihan gaya bahasa dari satu bentuk pada bentuk lainnya. Ya, semuanya sama. Apapun itu jenis iltifatnya, dia memiliki 3 faedah ini. Yang pertama, untuk menarik perhatian, ya, untuk menarik perhatian orang yang mendengar, atau yang kedua, membawa mereka untuk berpikir lebih dalam terhadap apa yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, untuk menghilangkan kebosanan. Adapun masing-masing ayat, dia memiliki misi tertentu. Amal fawaidul khasah fatata'ayyanu fi kulli suwarihi, ya hasbu ma yaqtadil maqam. Adapun faedah yang khusus maka tergantung dari ayatnya. Ya, setiap ayat itu ada maksud tertentu. Contohnya, misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita katakan bahwa maksudnya apa? Agar seseorang memikirkan tentang uluhiyahnya Allah, hak Allah untuk diibadahi, hak Allah untuk diibadahi. Kemudian kalau ini saya nggak tahu ya al-iltifat khitab ini. Misalnya inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ini juga sama. Ya, di antara fungsi iltifat di sini untuk mengingatkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah itulah Rabb kita. Karena Allah itu Rabb kita. Kenapa kita sholat hanya kepada Allah? Karena Allah itu adalah Rabb kita. Ya, demikian juga Allah adalah Rabb yang telah memberikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam al-kautsar. Ya, jadi tiap-tiap ayat itu memiliki makna-makna khusus dari iltifat yang terjadi padanya. Wallahu a'lam. Ya, dengan demikian selesailah kita dari pembahasan kitab Ushulun fit Tafsir. Ya, kata beliau wallahu a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam, dan salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga dan seluruh sahabatnya. Dengan demikian selesailah kita dari pembahasan Ushulun fit Tafsir.
Ya, mulai pekan depan libur berarti ya. Antum juga libur. Libur ya. Gimana, mudir? Belum diputuskan. Siapa mudir? Libur ya. Pada pulang. Belum, masih ada. Liburan cuma pas UAS sama pas libur. Pas UAS sama? Lah minggu depan kan Pak. Belum liburan juga. Oh, belum. Oh, masih ada. Hah? Masih ada ngurus-ngurus sesuatu kayak Remediasi. Baik, tapi tanggung. Besok mulai 1 kali kitab, kemudian libur. Baik, nanti diumumkan insya Allah ya, tunggu aja pengumumannya. Karena juga karena insya Allah pekan depan mau safar panjang, cukup panjang, insya Allah. Ya, mulai dari hari Kamis hari Kamis sampai hari Kamis depannya lagi. Sehingga mungkin kajian kita tinggal terakhir kita bertauhid pada hari Jumat. Setelah itu tunggu pengumuman dari pengurus. Baik, adapun kitab yang setelahnya, kalau menurut kurikulum masih ada 1 kitab yang belum diselesaikan, ini kitab Kasyfus Syubhat. Tapi anak kira bisa kita selesaikan dalam daurah. Mungkin kita ambil kitab yang setelahnya dari usul tafsir, entah itu Qawaidul Hisan atau Muqaddimah fit Tafsir karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Insyaallah akan ada pengumuman. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, alafu minkum. Kalau ada salah dalam penyampaian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.